Baik, di sini saya Emery Stefanus Kialni akan menjelaskan hasil tugas esai saya yang berjudul Semakin Panasnya Politik Indonesia Menjelang Pilpres 2024. Yang pertama kita masuk di bagian pendahuluan. Untuk dinamika politik Indonesia ini sangat dinamis seiring dengan adanya perubahan regulasi-regulasi politik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Lahirnya partai politik secara sah diawali dengan keluarnya maklumat 3 November tahun 1995 tentang pembentukan partai politik yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Dr. Randus Muhammad Hatta. Indonesia sendiri akan melaksanakan perhelatan politik besar pada tahun 2004 setelah 5 kali melaksanakan pemilu secara langsung berturut-turut sejak tahun 1999. Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini, diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap hidup dan semakin pluralitas, mengharapkan pemerintahan yang memiliki legitimitas yang kuat. Jadi pada tahun 2024 nanti Indonesia akan melakukan pilpres serentak atau pilkada pemilihan umum serentak pada tahun depan. Salah satunya adalah pemilihan presiden. Selanjutnya kita masuk di bagian esai. Walaupun pemilihan presiden dan wakil presiden masih tahun depan, tetapi suhu politik Indonesia ini sudah mulai memanas, di mana sebelumnya sudah ada beberapa tokoh politik yang akan digadang-gadang menjadi calon yang kuat dan akan siap bertarung di Pilpres 2024 nanti. Sebut saja seperti Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Anies Baswedan, dan juga Pak Ganjar Pranowo yang sudah diumumkan secara resmi oleh Ibu Megawati Soekarno-Putri dari Partai PDIP. Dan juga akan digadang Pak AHY dari Partai Demokrat, putra dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sekarang Pak AHY ini sudah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 ini semakin panas dan tegang. Gerilya partai politik mencari koalisi hingga kabar upaya kudeta ketua umum salah satu partai membuat tensi politik semakin tinggi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM ini. Belakangan ini isu politik yang kian memanas di media sosial, di mana ada beberapa berita-berita hoax yang ramai di media sosial dan juga tersebar luas tentang politik identitas. Di mana politik identitas sendiri adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Tentu, dewasa ini politik identitas ini begitu mewarnai panggung politik Indonesia. Sesuatu menjadi kendaraan para politikus dalam meraup suara dalam pemilu. Tentu hal ini juga sangat berdampak bagi konflik di suatu masyarakat, di mana warga negara kita dirayu dengan asumsi-asumsi, entah melalui baliho sampai kunjungan-kunjungan kampanye mengenai bakal calon dan latar belakang agama, pun suku dari masyarakat untuk meyakinkan sikap bahwa jika dipilih akan lebih baik karena dari golongan kita. Tetapi banyak politikus menciterai makna tersebut dan mengedepankan identitas politik mereka. Hal ini memicu pula pertentangan dalam masyarakat yang memicu kebencian-kebencian saat saling berbeda pendapat. Warna politik seperti ini tentunya akan fatal jika masyarakat mendukung para calonnya dengan identitasnya masing-masing. Sehingga acap kali kita temui label si baik adalah kelompok kita dan si jahat adalah bukan dari kelompok kita atau bukan dari bagian kita. Ini hal yang harus kita hindari ke depan agar tidak terjadi konflik perbedaan yang akan memecahkan. Menghadapi pesta demokrasi 2024 ini, tentunya kita lebih waspada dan dewasa. Tentu peran para bakal calon juga sangat penting bahwa dalam menjalankan kampanye, jangan menggunakan identitas terlebih agama sebagai alat untuk mendepankan atau mendapatkan massa untuk mendapatkan suara keuntungan. Identitas terbaik adalah ide dan gagasan, bukan sekedar seragam keagamaan atau kebudayaan. Dari politik identitas tersebut pasti ada oknum-oknum yang ingin menjatuhkan lawan politiknya dengan cara yang sudah tidak lazim lagi ini. Jadi untuk politik kita sekarang ini politik mulai memanas di mana sekarang sedang isu-isu seperti politik identitas yang kian memanas ini. Dan yang terakhir juga ada isu-isu di mana beberapa kelompok atau berita-berita yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus menjadi 3 periode.
di tahun 2004 nanti. Itu menjadi isu yang panas yang mungkin akan menjadi pembeda nanti di saat Pilpres tahun depan nanti. Oke, jadi untuk argumen saya dari esai ini atau dari isu atau berita trending yang saat ini, menurut saya pemilih di Indonesia sangatlah penting karena kita berada di negara yang menganut politik demokrasi yang dimana mewajibkan masyarakatnya yang sudah berusia 18 tahun ke atas untuk ikut memilih calon presiden dan wakil presiden nanti. Sehingga isu-isu hoaks yang beredar harus segera diatasi oleh pihak terkait karena sangat mencederai budaya politik kita di negeri ini. Ini juga akan menyebabkan masyarakat kita akan dibodohi oleh media-media yang tidak bertanggung jawab ini, yang akan menyebabkan berbagai macam gejolak politik yang semakin terprovokasi. Terus, menurut saya kita sebagai warga masyarakat harus mewaspadai dan menghindari yang namanya politik identitas ini. Karena politik identitas ini hanya mementingkan kelompok atau golongan dari suatu kumpulan mereka saja, baik dari agama, suku, ras, maupun suatu kumpulan organisasi. Karena juga politik identitas di Indonesia ini sangat mudah memecah belahkan perpecahan di tengah masyarakat, karena di negara kita sendiri yang penuh dengan berbagai macam perbedaan, sehingga identitas menjadi tolak ukur jati diri seseorang. Dan alangkah baiknya para pemangku jabatan serta para tokoh politik serta para bakal calon presiden dan wakil presiden serta semua pihak yang terlibat nanti agar bersaing secara sehat tanpa membuat budaya politik demokrasi kita semakin tercederai. Nah, yang terakhir, saran saya, sebaiknya politik kita di negeri ini seharusnya diajarkan juga di sekolah-sekolah supaya generasi-generasi anak muda bangsa bisa belajar dan tahu bahwa dunia politik itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang kotor. Karena kebanyakan stigma yang beredar di masyarakat sekarang ini ialah politik itulah suatu permainan yang kotor dari para pelaku politik agar dapat mendapatkan suatu kekuasaan. Nah, jadi mulai sekarang harus ada sosialisasi atau semacam pelajaran yang memberikan pemahaman-pemahaman tentang sistem tata cara politik yang sebenarnya. Dan seharusnya para pihak yang terlibat dalam politik itu diharapkan agar tidak menyalahgunakan sistem permainan politik agar tidak memberikan citra buruk terhadap dinamika politik di negeri kita sendiri ini. Dan kita sebagai masyarakat harus jeli dalam menilai dan memilih para calon nanti karena kita sendiri yang menentukan nasib kita sendiri terhadap hasil pilihan kita nanti. Dan kita tidak boleh terjebak dalam segala hal kotor politik seperti identitas yang kian semakin marak ini. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya tentang politik tahun depan nanti.